Selamat pagi dan salam sejahtera lah untuk Fuad. Sebelum itu saya mau tanya, adakah bilik ini sesuai untuk kita jalankan sesi konseling? Ya, bilik ini sangat sesuai satu saya dan tidak jarang terlalu mengganggu. Terima kasih Pak. Oke. Sebelum kita mulai, suka saya maklumkan bahwa apa yang kita bincangkan hari ini akan habis di sini saja. Walau bagaimanapun, jika saya dapati informasi yang Fuad berikan cenderung untuk mencederakan diri sendiri, orang kurang upaya, orang tua, dan pasangan Fuad sendiri, saya terpaksalah memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga atau yang pihak berkuasa. Dan jika saya disepina oleh pihak mahkamah, saya juga boleh memberikan informasi tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Dan jika saya diminta informasi oleh pihak perbuatan, saya juga boleh memberikan informasi sepanjang sesi yang kita jalankan. Adakah Fuad setuju? Ya, saya setuju. Terima kasih Fuad. Sebelum itu saya mau recap lah apa yang kita bincangkan pada minggu lalu, di mana Fuad merasakan stres disebabkan assignment Fuad tersebut, kan? Ya. Oke. Boleh saya tanya apakah perkembangan daripada assignment Fuad tersebut? Perkembangannya saya ada separuh lah assignment yang sudah saya siapkan, tapi ada juga yang assignment yang sangat apa? Boleh cakap macam tidak komitmen lah. Boleh saya tahu yang tidak beri komitmen ini maksud Fuad macam mana ya? Ada satu subjek ni, dia subjek bahasa lah yang saya ambil, iaitu subjek bahasa English. Subjek tu saya merupakan ketua lah dalam grup assignment tu. Lepas tu saya adalah bagi tugasan gitu. Lepas tu ada yang bagi komitmen dan ada yang tidak bagi komitmen lah. Yang bagi komitmen ni saya memang tidak masalah. Lepas tu yang tidak bagi ni, dia lambat lah mau respon ataupun buat tu assignment. Kadang partnya tu dia buat tapi salah, jadi terpaksa lah saya je yang betulkan. Lepas tu untuk membuat video tu, diorang belum buat lagi slide diorang belum buat lagi rekaman apa semua. Lepas tu itulah, dia pun dekat sebab jadi memang sakit kepala lagi. Lepas tu ada lagi lah tambahan assignment. Tapi yang memang betul-betul saya stres ni dengan yang English. Boleh saya tanya, terdapat ahli lakan yang tidak memberi kerjasama Ya. dalam membuat kerja khusus tersebut. Fuad ada berbincang dengan orang tersebut, kenapa dia tidak melakukan tugas tersebut? Saya sebenarnya tidaklah terlalu berani untuk saya mau tegur ataupun bincang dengan orang, sebab kan saya ni seorang yang introvert sebenarnya. Jadi kalau mau saya cakap dengan orang tu yang mau betul-betul rapat dengan saya. Kalau macam yang kan tim saya tu ada yang saya kenal, ada yang saya tidak kenal. Jadi yang saya tidak kenal ni memang first memang tak lah mau cakap. Kalau mau mencet pun kadang saya jarang je lah aktif dalam mana. Tapi saya memang kalau tugasan tu memang saya beri. Lepas tu kalau macam orang ada soalan saya memang jawab. Tapi orang kadang menanya tu jam 1 subuh, 2 subuh, waktu orang tidur sudah gitu. Jadi memang sangat-sangat aneh. Lagipun itulah saya takut lah untuk mau tegur gitu. Introvert Fuad ni dia dari bila lagi ada? Adakah dari kecil ataupun baru-baru saja? Introvert saya ni saya rasa memang dari kecil, sebab saya dari zaman persekolahan, iaitu pada waktu tadi yang saya boleh ingat, di mana saya macam kuranglah bergaul, terutama dengan yang gender ataupun jantina yang lain lah, terutama perempuan lah gitu. Kalau untuk lelaki pun kadang saya tidaklah terlalu berkomunikasi dengan orang, sebab saya macam rasa macam saya overthinking sebenarnya. Sebab mungkin saya selalu kalau macam mau berjumpa dengan orang baru tu, saya macam ada terfikir mungkin orang judge saya ni seorang yang inilah, mungkin saya seorang yang macam mungkin orang, saya selalu terfikir orang
orang pikir saya ini seorang yang macam terlalu overcome gitu, jadi memang saya merasa takut lah. Pas itu macam zaman sekolah rendah pun saya boleh kata saya macam kurang jauh bergaul, tapi tidaklah seteruk dari zaman tadi katalah. Begitu juga dengan sekolah menengah. Tapi sekolah menengah saya boleh kata yang memang saya betul-betul jadi introvert yang pada form 5 lah, sebab saya memang jarang betul dengan berinteraksi dengan orang-orang. Sebab saya form 5 tu sebenarnya saya naik kelas betul. Saya macam dari kelas, contohlah kelas B ke A begitu. Saya maju ke hadapan begitu. Jadi memang suasana dengan rekan-rekan baru lah gitu. Jadi menambahkan saya macam takut untuk berkomunikasi. Oh, saya baru tahu informasi baru lah dari Fuad. Yang Fuad nih seorang yang introvert lah dari kecil lah, Iya, dari kecil. dan Fuad naik kelas. Pas itu Fuad ada rasa nervous bercakap dengan sesuatu baru ataupun rekan-rekan baru lah kan. Ya, terima kasih Fuad telah memberikan informasi tersebut kepada saya. Boleh saya tanya, dan kawan-kawan baru tuh orang oke juga masa kamu Kelas tuh. masuknya? Rekan-rekan baru tuh iya oke juga. Cumanya kebanyakan dalam kelas tuh saya rasa macam seorang yang ekstrovert sih, yang laki-laki. Membuatkan saya macam takut lah, tambah takut sebab saya rasa macam time form 5 tu macam yang dalam kelas baru tu macam 2-3 orang saja yang saya memang rapat sangat, yang selebihnya tu memang dia bukanlah rapat, cuma macam just berkenal biasa saja, tegur sapa biasa saja. Tidaklah bercerita mendalam begitu. Yang 2-3 orang saja ni yang saya memang betul-betul sangat rapat. Tapi saya boleh kata ada orang baik je lah, sangat-sangat yang membantu je kalau saya macam menanyakan tentang kelas gitu. Sebab kan kelas naik kan, saya memang kurang tahu tentang subjek apa yang orang ambil gitu. Jadi saya boleh kata itulah oke je lah. Tapi rasa takut itu masih ada. Oh, jadi rasa takut tuh sampai sekarang ada kan? Untuk sekarang first semasa saya masuk universiti tu sangat-sangat takut ya. Sebab langsung memang dada pun saya kenal dekat psikologi. Dekat fakulti ini pun memang macam satu orang saya yang dari sekolah saya yang time form 6 dulu. Itu pun yang memang saya tidak kenal lah. Yang saya tahu dekat fakulti ini 2 orang saya bekas dari batch saya, jadi memang tiada motivasi, takut begitu. Sukarlah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Iya. Tapi tidak apa, saya pahamlah bukan semua orang dapat teruskan berkomunikasi disebabkan itu. Tapi terima kasihlah Fuad, tetap juga sampai di sini walaupun Fuad merasakan rasa tersebut lah. Oke, saya mau ingatlah di mana tuh saya mau tanya, boleh adakah Fuad masih rasa nervous kalau Fuad suruh berhadapan dengan orang? Maksudnya orang baru lah gitu. Untuk sekarang. Oke, untuk sekarang saya macam boleh lah rasa kontrol, cuma masih lah rasa nervous tu. Sebab saya masih ada rasa-rasa overthinking. Tapi tidak je lah terlalu mengganggu saya. Tapi itulah takut sebab saya ni sebenarnya orang tu yang mau approach saya dulu. Kalau saya mau approach orang memang susah. Jadi kalau orang tu approach saya, sebab lepas tu saya tengok macam dia ni, oh dia ni bagus begitu. Lepas tu memang saya terus rasa saya sangat bercerita dengan dia. Kalau saya yang mau berjumpa dengan dia memang tidak berani. Jadi boleh kata saya sekarang dapat self control, karena sikit. Fuad, boleh bagi rating 1/10 rasa overthinking itu? Oke, overthinking. Untuk overthinking kan memandangkan saya dari dulu selalu overthinking. Kalau untuk overthinking apabila saya berjumpa dengan orang itu, saya boleh kata sangat-sangat tinggi, terutama dengan orang-orang baru. Saya selalu fikir dalam
delapan saya selalu tujuh delapan. Sebab nggak tahu lah apa yang membuatkan saya overthinking. Mungkin mungkin adalah kisah-kisah lalu. Tidak ada kisah-kisah lalu. Mungkin apa? Mungkin saya selalu terfikir tu lah macam orang selalu menjudge lah macam yang saya cakap tadi. Saya selalu takut lah dijudge. Membuatkan saya terus nervous walaupun orang bukan judge saya, tapi saya selalu terfikir gitu lah. Jadi apa yang saya dapati tadi, Ford ini seorang yang overthinking lah kan. Iya. Oke. Yang kalau buat masa sekarang, Ford terpikir pasal apa ya yang membuatkan Ford overthinking minggu ini? Untuk sekarang ini memang fokus kepada esai jalan. Tapi iyalah untuk esai majalah saya rasa untuk sekarang overthinking saya sebab kan dekat-dekat dia sudah buat itu buat ini. Tapi kalau untuk orang-orang memang untuk week-week sekarang saya jarang jumpa orang baru. Saya just stick dengan kawan-kawan dan memang tiada overthinking tentang mau berjumpa dengan orang baru. Just memang fokus kepada esai majalah sekarang. Adakah buat cari jalan penyelesaian untuk mengurangkan overthinking tersebut lah? Ya, saya pernah cari jalan penyelesaian. Saya pernah bertanya dengan rakan-rakan ataupun keluarga lah. Jadi orang adalah dia membagi teknik-teknik di mana macam saya tak pasti rasanya teknik stop kan rasanya begitu. Jadi teknik ni diajar tu macam teknik ni macam mengajar saya stop untuk berhenti sekejap, lepas tu macam tarik nafas, hembus nafas, lepas tu disuruh saya macam fikir benda ni real ataupun tidak begitu. Disuruh saya fikir macam just fikir kepada yang positif begitu supaya macam tapi untuk saya follow tu teknik memang sangat-sangat sukar sebab overthinking saya ni memang sangat-sangat menguasai dalam diri saya. Jadi memang saya mau kontrol overthinking ni sangat-sangat susah. Saya paham lah apa yang Ford bilang itu. Ford menggunakan teknik stop untuk mengurangkan overthinking. Nampaknya Ford ada cara penyelesaian menggunakan. Walaupun teknik itu dia membantu juga, tapi tidaklah sepenuhnya. Dia membantu just dalam beberapa few second, dalam few minutes begitu. Adakah benda lain yang Ford lakukan seperti hobi untuk mengurangkan overthinking? Untuk hobi, memang itulah saya memang ada hobi. Hobi saya mungkin saya dah mention sesi lepas ataupun saya kurang pasti. Tapi untuk saya mengurangkan overthinking saya biasa mendengar lagu-lagu English, lagu-lagu Jepun, lagu-lagu itulah rap gitu sebab memang minat saya lah. Lepas tu untuk saya mengurangkan overthinking itu saya selalu lah menonton TikTok berkaitan itulah macam hiburan-hiburan lucu, video-video kucing. Memang yang minat saya lah sebab saya memang suka jalan terhadap kucing gitu. Lepas tu yang ketiga biasa main game sebab saya main game dengan kawan memang yang rapat dari form 1 sampai sekarang lah. Memang saya selalu main game dengan orang. Saya luangkan masa dengan orang. Biasa saya main tu dengan orang waktu petang malam begitu sebab saya memang baik lah biasa jam-jam begitu memang supaya saya mengurangkan stres ataupun overthinking itu saya memang main lah dengan orang. Lepas tu cara yang last saya biasanya kalau macam terlalu berfikir tentang stres ataupun overthinking saya biasanya tidur sialah atau telah makan gitu. Sebab macam kalau makan saya just fokus makan saya jarang lah mau fikir tentang benda lain. Tapi itulah begitu tempat saya biasanya saya buat untuk saya mengurangkan perasaan takut atau nervous ataupun overthinking. Oke. Terima kasih lah Ford karena kasih tahu lah yang ada juga cara bisa main game, meluangkan masa dengan kawan untuk mengurangkan overthinking. Ford juga suka tidur lah dan suka makan lah. Kalau makan fokus pada makanan jangan. Oke. Saya ada sesuatu yang mau bagi Ford lah. Ini adalah satu activity untuk Ford kerjakan. Oke. Saya mau buat tulis di sinilah
macam mana perasaan Fuad dalam minggu ini. Boleh juga Fuad kasih cantik-cantik lah, tulis dalam pelbagai cara yang Fuad boleh explain untuk saya Iya. dalam Apalah. minggu ini, ataupun Fuad boleh kasih sepanjang Set. ya. Oke. Maksudnya ada yang benda happy ataupun benda tak happy dalam set ni lah. Saya boleh lukis gitu. Ya.
juga kan, tapi saya mau ada detail sedikit. Oke, saya cerita dari awal lah. Jadi pada semasa saya masuk ke social work atau media sosial di awal sini, saya merasa sangat-sangat takut macam saya mention sebab baru kan. Tapi bila tu ramailah approach saya untuk cerita. Terus memang rasa selesa lah dalam seminggu dua tu, memang rasa selesa lah dengan orang-orang baru. Itulah yang membuatkan saya happy. Orang pun suka cara boleh pergi cafe, makan-makan sama-sama, cerita-cerita sama-sama, kongsi masalah sama-sama. Memang sangat-sangat selesa lah dengan orang. Kalau mau banding dengan kawan yang apa, form 5 tu memang, form 5 kan saya memang orang bergaul. Jadi memang form 5 saya sebenarnya, lagi pun kita tak silap form 5 tu macam zaman COVID, jadi memang sangat suka bergaul dengan orang baru. Jadi dengan itu saya melangkah ke universiti ni, jumpalah kawan-kawan sporty. Memang bos saya memang, saya boleh kata macam tiada lah yang introvert. Ya bukan tiada yang introvert, tiada yang macam terutama golongan lelaki lah, tiada yang macam terlalu yang berpuak-puak lah. Macam semua macam satu family gitu. Jadi SEM ini ataupun sepanjang SEM yang saya buat masuk program kerja sosial itu buat terasa happy lah kan, sebab semua pun sporting dan anulah terbilang macam satu family. Ya, macam satu family. Sebab saya jarang lah dengar isu antara lelaki-lelaki, sebab dalam grup pun memang selalu tu antara video, antara gambar, antara apa-apa lah benda-benda lucu dalam itu. Jadi memang sangat-sangat best lah. Walaupun pada awalnya memang saya kurang motivasi, sebab macam awal-awal tu masa perjumpaan tu lah terutama, memang duduk jarak-jarak, tengok phone masing-masing, buat hal masing-masing. Lepas tu macam kenal-kenal sah, macam best pula ni. Tapi sebenarnya saya macam ada mau fikir sebenarnya mau pindah kos sebenarnya awal-awal tu. Tapi bila macam selesa dengan kawan-kawan yang sporting, membuatkan saya stay ke social work. Buat ada mention yang buat mau pindah kos, boleh saya tanya kenapa buat mau pindah kos? Okey, boleh. Sebenarnya saya minat saya ni kepada sejarah. Jadi saya isi di UP memang sejarah lah, jadi tak silap paling atas nombor 1 saya letak. Jadi pun kakak saya di sejarah, jadi sama-sama je lah dengan kakak. Sebab kan saya mungkin ada cerita juga lah, sebab saya serentak masuk dengan kakak saya. Jadi kakak saya dapat sejarah, kos yang saya mau. Lepas tu kerja sosial saya dapat, saya tak tahu pun sebenarnya kerja sosial ataupun sosial ni lah pada mulanya lah. Jadi membuatkan saya takut. Dan pun saya tengok macam sikit pula lelaki. Jadi itulah membuatkan saya mau tukar. Tapi bila saya masuk, best pula dengan orang. Walaupun masih susah lah subjek yang saya ambil. Tapi bila ada kawan-kawan yang sporting tu, membuatkan saya stay gitu. Sangat baguslah respon itu kan. Makanya yang kedua lah, Ya, happy sebab dapat anak kucing. kucing baru. Okay, macam saya mention tadi, saya kan pencinta kucing. Jadi anakku happy je lah. Kucing saya tu ada lah beranak. Dia mau silap anaknya sekarang ada 7 ekor. Jadi itulah sangat-sangat happy. Sebab saya memang sangat-sangat cintakan kucing. Saya pernah je lah mau beli mainan, beli dia punya rumah tu sampai beratus-ratus ringgit juga mau habiskan untuk dia orang. Sebab kucing kami kan banyak. Ada yang mati. Kalau ada kucing yang mati itu memang sangat-sangat sedih, sangat-sangat down. Saya sangat-sangat lah cintakan kucing. Jadi kalau ada kucing yang sakit ke mati memang sangat-sangat sedih. Jadi bila mana saya anak kucing saya kucing saya mau beranak gitu, membuatkan saya happy lah juga untuk selfie gitu. Baguslah, bagi seorang pencinta binatang sanggup sampai beratus-ratus. Iya, beratus-ratus habis untuk itulah membeli makanan dan dia punya rumah-rumah. Okay. Untuk yang ketiga, happy juga untuk adik saya. Ya, adik saya. Okay. Itu adik saya, dia ada 2 orang yang baru lepasan SPM dan juga lepasan STPM dah lah. Okay, saya boleh kata dua-duanya dapat keputusan yang bagus.
pasti saya happy sangat lah untuk orang. Sebab kan saya SPM saya pun macam entahlah berapa hebat macam orang, tapi saya berjuang separuh mati je lah dengan SPM supaya saya dapat melangkah masuk ke universiti. Jadi saya happy untuk orang ni. Yang first adik saya ni yang lepasan SPM ni dia memperoleh lah 8A 1B. Lepas tu dia ada mohon IPG. Dia dapat je lah interview dekat KK. Pada mulanya tu saya macam ragu-ragu je lah dia dapatkan dia ni. Sebab saya dia di rumah macam pemalas sikit je lah sebenarnya. Tapi bila mana result review kan ada minggu lepas kan dah silap keluar. Jadi dia terus post dia dapat tahniah dekat IPG tahu. Dia macam rasa happy lah untuk dia. Sebab memang dia punya cita-cita kan dia mau jadi seorang guru. Tapi saya pun sebenarnya tak expect pun dia dapat. Sebab kan macam saya cakap dia ni seorang yang bukan dah pemalas, tapi macam cara saya nampak dia keluar bilik dia macam stay bilik je lah. Lepas tu kerjanya memasak begitu di rumah. Lepas tu bila mana dia dapat tu dia happy. Lepas tu yang untuk adik saya yang STPM ni dia ni boleh kata okey je lah keputusan 3 pointer 3 ke atas je lah. Sebab kan saya happy ni dia awal SEM 1 dengan SEM 2 ni memang sangat-sangat teruk. Dia memang tiada P, tiada yang lulus lah maksudnya. Macam yang C minus atau F yang dia dapat pada awal-awal SEM. Jadi kan dia mengulang. Dia tu sebenarnya bayar pakai duit sendiri. Yang dia memang pul sendiri, dia kerja je lah. Kerja-kerja yang membantu dekat sempurna tu. Kerja-kerja tak tahu lah kerja apa, tapi macam angkat barang je lah. Itu dia membayar tu ulangan kan RM50 kan tak silap. Jadi bila mana aku tengok usahanya, lepas tu bila mana result ulangannya tu sangat-sangat memuaskan je lah. Boleh kata lulus je lah walaupun tak lah 4 begitu. Tapi sekurang-kurangnya ada B, ada C, lulus lah. Lepas tu bila mana SEM 2 pun begitu, ulangan SEM 2. Lepas tu SEM 3 pun begitu je lah. Lepas tu bila mana result keseluruhan 3.0, saya rasa sangat-sangat happy untuk dia. Walaupun dia ni macam seorang itulah tidur lewat, banyak main game lah. Lepas tu bila mana dia dapat keputusan keseluruhan tu saya sangat happy. Lepas tu saya adalah cerita masuk ke UMS. Jadi sama-sama kita 3 orang di UMS gitu. Jadi mungkinlah haraplah dia dapat masuk. Oke, saya doakanlah untuk Adifat dapat masuk UMS supaya kamu bertiga sama-sama di UMS. Ya. Mungkin kalau dia orang masuk tuh, mungkin kalau ada saya masuk tuh mungkin menambahkan lagi lah motivasi saya. Kami 3 orang saja. Kalau dia masuk lah, bagus lah kan. Oke, yang satu lagi nih, yang last lah untuk baikkan, tidak terlalu banyak presentation aja untuk isi. Oke, untuk semester saya sekarang ni, semester 4 saya lihat tidak terlalu banyak mempresent di hadapan. Saya kan seorang yang takut lah mempresent, terutama dalam suasana ataupun keadaan yang orang yang ramai. Jadi kalau saya mau present kalau di depan khalayak yang ramai ini akan membuatkan saya rasa blank, panik. Jadi kalau saya membentang di hadapan itu, terus saya rasa mungkin kawan-kawan perasan je lah. Saya mungkin ada gegaran sedikit, bergegar sedikit. Mungkin tone suara itu terlalu cepat. Mungkin penjelasan pun terlalu just baca slide, tidak ada penjelasan secara menyeluruh lah yang membuatkan macam presentation ni terlihat sekadar macam membaca slide. Dia bukan mempresent gitu. Jadi itulah bila mana tu apabila tidak terlalu banyak yang mempresent, bukan tidak ada, tapi banyak buat video lah gitu. Jadi kalau buat video ni memang di rumah kan, jadi terasa confident sikit lah mau buat. Jadi kalau mau face to face tu memang sangat-sangat membuatkan saya nervous. Jadi itulah, happy je lah kalau tidak presentation tu sih. Jadi Pak ni lebih prefer untuk video lah kan daripada presentation. Video ataupun secara online saya prefer tetap untuk membentang di depan. Oke, sekarang kita beralih kepada buruk lah untuk misi. Ya. Itu Pak tulis. Oke. Saya mula dari pertama. Yang first nih terlalu penat. Terlalu Boleh cerita?
terlalu penat untuk saya tinggal di NR di usia 2. Memang jarak ke college ataupun kampus mengambil masa aja lah, di mana jalan pun jam. Lepas tu saya ni naik bus. Lepas tu bus kalau pagi dia memang awal, mau jam 6 begitu memang jadi sana sudah. Lepas tu kalau berebut lah jam 6 pagi tu berebut. Jadi memang terpaksa gerak awal. Saya terpaksa bangun jam 5. Lepas tu tak, 4:30 begitu setiap hari ataupun jam 5 lah. Untuk saya mandi jam 5:30 tu terpaksa keluar rumah awal, walaupun kelas jam 8. Jadi kalau 5:30 keluar memang itulah baris kan, mau berebut bus. Sebab kalau tertinggal naik bus tu, sebab bus NR kan satu saja. Jadi kalau tertinggal memang sangat-sangat susah soalnya untuk kita mau ke kampus balik. Itulah. Lepas tu jalan pinjam kan macam saya cakap tadi. Lepas tu memang sangat, kalau terlepas tu terpaksa maxim. Dari pun maxim dia jarang ada lah saya boleh kata. Bukan jarang ada, dia kan jam 6 pagi. Mungkin sebab jalan jam jadi kurang lah maxim tu. So, kalaupun ada dia charge mahal. Sebab saya pernah lah dapat sampai 35 ringgit. Iya, dari UC pergi sini satu kali jalan 35 ringgit. Walaupun tidak terlalu jauh, tapi mungkin sebab telah jam kan dia charge mahal. Lepas tu untuk balik dia ada masanya je tersendiri. Biasa kalau saya habis kelas tu jam 4, jam 3 begitu. Lepas tu bus 4:30. Lepas tu itulah balik pun jam ya. Lepas tu turun dekat bus stop tu, mau jalan lagi masuk ke blok rumah saya. Saya boleh kata dari bus stop pergi blok rumah saya tu jauh je lah, mau 5-6 minit kan, mau 10 minit lah mau jalan kaki. Itulah membuatkan saya selalu penat lah hari-hari. Lepas tu ditambah dengan itulah membuat assignment malam, membuatkan saya terlalu penat lah untuk assignment. Boleh saya tanya lah, bus yang kamu katakan ini dia ada pada jam berapa sih? Okay, bus. Untuk bus ni dia memang fix punya jadual, memang tidak akan berubah. Jadi bus biasanya pada jam 6 pagi, jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 10, jam 12 dengan jam 2. Ini yang ke UMS lah. Untuk balik dari UMS ke UC2 tu dia ada jam 2, jam 4:30, jam 7 malam, jam 7 malam, jam 8 malam, dan jam 10 lah yang paling last. Okay, apa yang membuatkan saya penat lagi ini, baru-baru ini saya cerita kan? Boleh kah? Boleh. Okay, saya cerita lah. Saya minggu lepas saya dapat assignment pas di Makmal lah bersama kawan saya yang lain. Lepas tu macam saya tertidur lah, jadi terpaksa balik jam 8 malam. Ya, sebab terlalu penat. Lepas tu keadaan di situ pun hujan, jadi itulah membuatkan saya demam lah. Jadi Pot sekarang masih demam? Demam sekarang enggak lah, cuma batuk-batuk sih ya. Sama rasa pening-pening sedikit. Semoga cepat sembuh lah. Oke, kita sambung. Terusnya nervous sebab final mau dekat sudah. Itu macam mana ya? Okay, final. Sebenarnya final saya dalam 2 minggu lah sih, ataupun seminggu lebih begitu. Jadi preparation saya sangat-sangat tidaklah terlalu prepare sangat. Lagi apa? Walaupun subjek yang final saya ni ada 5, satu pun saya belum prepare lagi untuk apa-apa nota, apa-apa latihan yang saya untuk saya belajar lah, untuk saya hadap apa, untuk saya untuk bersedia lah untuk exam. Jadi sangat-sangat nervous lah untuk kita mau handle nanti exam. Walaupun saya target saya mau bukan jalan mau jalan dekat tu, saya mau capai adalah keputusan yang memuaskan SEM ni. Saya macam bersungguh-sungguh je SEM ni. Dalam banyak-banyak SEM sepanjang pengajian saya ni, SEM ni lah paling yang saya boleh kata sangat-sangat berat. Sebab terlalu banyak membuat
rakaman, mana rakaman tuh satu rakaman memerlukan dalam 50 menit sejam. Jadi rakaman itu pun bukan sedikit, kami buat dalam 7 kali 8 kali rakaman kami. Jadi itulah membuatkan saya nervous sebab tidak terlalu banyak masa untuk saya mengulang kaji exam yang akan datang dekat lagi. Itu membuatkan saya sangat-sangat nervous lah. Walaupun subjek ni saya boleh kata subjek-subjek yang killer lah, yang killer, subjek-subjek susah untuk saya. Di mana banyak teori, banyak masalah dasar yang membuatkan saya mungkin terpaksa baca kan, sebab teori kan kita tidak boleh sembarang-sembarang gitu. Jadi membuatkan saya sangat-sangat nervous. Saya mau tanyalah, adakah Fuad telah membuat jadwal belajar untuk exam tersebut? Untuk jadwal belajar saya tidak ada prepare apa-apa sebab saya sangat-sangat boleh kata terlalu fokus kepada assignment. Tapi mungkin saya akan buat time study week sebab saya sekarang just fokus kepada assignment. Mungkin saya akan buatlah juga atau table untuk belajar gitu. Tapi saya tidak sure lah sebab sebenarnya saya jarang buat jadwal untuk study. Saya study just ikut motivasi saya. Bila saya mau, saya study. Tapi ada cara gangguan lain yang membuatkan saya tidak study. Jadi kalau saya mau follow jadwal memang sangat susah. Itulah untuk motivasi saja. Fuad dah mention pasal gangguan lah. Okay. Itu macam mana? Okay, gangguan. Kan saya ni seorang yang suka main game ataupun boleh kata mudah terganggu lah dengan barang-barang elektronik macam telefon ataupun tab ataupun itulah laptop. Jadi kalau bila mana saya study, biasa saya study ni dia bukan dari buku ataupun dari nota-nota yang saya tulis tidak. Saya biasa memang full gadget, semua dari gadget, dari barang elektronik. Jadi nota saya, latihan saya, apa-apa yang berkaitan saya punya pembelajaran ni semua full dari telefon ataupun laptop saya, just baca di situ. Jadi bila mana saya dapat notification mengajak notification yang YouTube, TikTok ataupun notification daripada kawan-kawan lah yang biasa mengajak saya main game ni, membuatkan saya mudah terganggu. Jadi terpaksa follow lah dengan dorang. Saya sebenarnya takut je lah mau decline, mau reject dorang punya, itulah dorang yang bawa untuk main game tu kan. Saya sebenarnya takut je lah sebab dorang biasa. So itulah membuatkan saya macam rasa stres. Kalau saya macam just fokus kepada belajar tu memang susah lah. Jadi terpaksa main cara terlebih dahulu. Itu yang membuatkan saya rasa terganggu untuk pembelajaran. Macam mana lah kalau memang susah lah kan untuk buat kerja kalau tiba-tiba orang bawa main game kan? Iya, sebab kan saya ni macam boleh kata tidak jual lah home, tapi takutlah ketinggalan benda-benda yang seronok. Saya selalu terfikir kalau ada orang main game ni mungkin ada benda-benda best yang saya terlepas. Jadi mesti saya mesti ikut. Lepas tu kalau main game tu biasa saya main dengan kawan-kawan, mengambil masa yang lama. Jadi membuatkan saya terganggu lah dengan pembelajaran. Lepas tu kalau habis main game tu memang terus penat lah, terus menangguh lagi. Saya tangguh lagi untuk mau belajar besok ataupun lusa. Saya recap baliklah semua yang yang ada dalam ini kan. Yang first tu ramai kawan yang sporting, Fuad dah mention yang masuk di uni banyaklah kawan dan Fuad mau pindah kos tapi tidak jadi sebab semua rakan-rakan dalam kos tersebut macam sebuah family kan, bukan buak-buak. Yang kedua Fuad mention yang happy sebab dapat anak kucing baru. Di situ Fuad memang cakap yang Fuad tu suka kucing, jadi sampai Fuad sanggup kasih habiskan beratus-ratus untuk jaga tu kucing. Yang ketiga happy juga untuk adik saya. Di situ Fuad ada mention yang
satu lagi dapat IPG, satu lagi STPM kan. Iya, yang menunggu itulah nanti UP untuk apa kemasukan itulah university mendatang grad school nanti. Di situ menampakkan bahwa Fuad ini seorang yang merupakan abang yang sangat sayanglah terhadap adik dia. Saya sangat bersyukur sebab adik dia walaupun Fuad sendiri punya keputusan tidak standing dorang, tapi tetap Fuad bahagia untuk dorang. Oke. Yang ke seterusnya tidak terlalu banyak presentation. Di situ Fuad mention yang Fuad ini seorang introvert. Bila mana kalau tidak banyak presentation itu Fuad rasa oke lah, sebab Fuad rasa blur kan bercakap di hadapan. Tapi kalau online pula Fuad oke dan buat video. Ya. Oke. Seterusnya beralih kepada yang buruk, terlalu penat. Di situ Fuad mention yang kalau mau pergi U, jarak antara UCA pergi U itu sangat bukan ada jauh sedikit lah, dan membuatkan lambat disebabkan jam. Terus tuh kalau pergi guna Maxim lagi mahal lah kan. Iya. Kan untuk bawah kan jam 5:30 memang mau keluar sudah. Kalau tidak 5:30 biasa jam 5:40 panjang sama bisa. Jadi takut salah terlepas pas kelas-kelas penting kan kajian nanti takut tidak dapat kajian gitu. Seterusnya nervous dengan final exam yang mau dekat. Fuad ada mention yang Fuad belajar menggunakan full gadget, tapi bila mana ada kawan yang bawa main game, Fuad tidak boleh elak sebab Fuad risau sebab takut tertinggal benda yang seronok. Iya. Sebab kan itulah, kalau tidak ada seronok itu saya terlalu terus besok ada orang main. Sebab orang biasa kalau main kawan-kawan saya lah biasa orang rakam. Jadi orang post dekat status. Jadi kalau saya tidak orang main, tak mengajak lah orang. Terpaksa saya mau join lah gitu. Jadi mau prepare untuk presentation itu memang sangat-sangat susah lah. Sebab orang macam 24 apa? Kan lah mau kata 24 jam tapi mau hari-hari lah gitu. Jadi terpaksa join lah. Walaupun kan laptop saya itu adalah Discord. Jadi mana Discord dan nampak orang main tidak belajar nih, ikut orang dulu lah begitu. Oke, memandangkan ini adalah sesi terakhir kita, saya harap semua yang buat tuh oke lah, nanti buat dapat lagi usaha dengan lebih baik, dapat belajar betul-betul untuk exam yang terdekat ini, dan semua assignment buat dapat dilaksanakan dengan oke lah nanti. Oke. Sebelum kita akhiri sesi counseling ini, suka saya maklumkan bahwa apa yang kita bincang pada hari ini ataupun itulah akan habis di sini saja. Walau bagaimanapun, jika Fuad tidak pati mencederakan orang lain, orang kurang upaya, orang tua dan pasangan Fuad sendiri, saya terpaksalah bagi informasi tersebut kepada pihak berkuasa. Dan jika saya disubpoena oleh pihak mahkamah, saya juga boleh memberikan apa yang kita bincangkan pada hari ini kepada mereka. Dan jika saya dijadikan tempat sebagai memberi informasi kepada pegawai perubatan, saya juga boleh lagi mereka. Tapi setakat sesi ini, Fuad tidak membuatkan apa-apa yang membuatkan saya memberikan informasi tersebut pada mereka. Oke, terima kasih lah. Sebelum kita akhiri sesi ini, ada Fuad mau cakap? Oke, dari saya sangat-sangat ingin berterima kasih Jala karena meluangkan masa saya bercerita apa yang saya rasa, apa yang saya hadap itu kepada. Saya rasa macam best juga lah untuk saya berkongsi, macam tiada gangguan, tiada halangan, sangat-sangat selesa. Walaupun kita kan macam
terbalas emosi dengan itu memang rasa selamat ya lah, mungkin rahasia ataupun apa yang saya cakap itu tidak bocor, jadi memang sangat sangat sangat